Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang berakhirnya hukum kontrak. Saya sebagai Hudrin akan memulai materi pada makalah ini. Pertama-tama kita harus mengerti hukum kontrak itu apa. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of law. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomst. Menurut namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak nominaat dan innominaat. Kontrak nominaat merupakan kontrak yang terdapat dan dikenal dalam KUH Perdata. Kontrak innominaat merupakan kontrak perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Maryam Darus Badrus Zaman mengartikan perjanjian innominaat, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau partiatonomi yang berlaku dalam perjanjian. Pertanyaannya adalah, apakah suatu kontrak yang telah dibuat secara sah dapat diputuskan di tengah jalan? Dan apakah konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut? Untuk mengetahui hal-hal tersebut, kita mengambil dari pengertian ini. Pihak yang menghentikan pemborongannya meskipun pekerjaannya telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya, serta untuk keuntungan yang telah hilang karenanya. Nah, untuk mengerti bagaimana cara berakhir atau hapusnya kontrak akan dijelaskan oleh saudari Zize. Ya, di sini saya akan meneruskan tentang berakhirnya atau dihapusnya kontrak. Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak, tapi yang diatur dalam bab 4 buku 2 BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak. Karena perikatan yang dimaksud dalam bab 4 BW tersebut adalah perikatan pada umumnya, baik itu lahir dari kontrak. Dan berdasarkan pasal 1381 BW, hapusnya perikatan karena yaitu pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Dan yang ketiga, pembaruan utang. 4. Perjumpaan utang atau kompensasi. 5. Pencampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang yang akan diutang. Dan 8. Kebatalan atau pembatalan. 9. Berlakunya syarat batal dan yang terakhir kadaluarsa. Dan yang dimaksud hapusnya kontrak yang dimaksudkan dalam kontrak akan dijelaskan oleh Mbak Ai. Hapusnya barang yang terhutang adalah suatu keadaan di mana barang yang menjadi objek perjanjian tidak dapat lagi diperdagangkan, hilang atau sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada atau sudah tidak ada lagi. Hapusnya perikatan di sini oleh karena musnahnya barang tersebut disebabkan di luar kesalahan si berhutang atau disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya. Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Disebut batal demi hukum karena kebatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Misalnya, persetujuan dengan caur sah, tidak halal atau persetujuan jual beli atau hibah antara suami istri adalah batal demi hukum. Batal demi hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi. Alasan-alasan berakhirnya kontrak. Yang pertama, jangka waktu berlakunya kontrak berakhir. Yang kedua, pembuat kontrak meninggal dunia. Dan yang ketiga, pembuat kontrak
mengakhiri kontrak. Dan yang keempat, prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, putusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.